Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan, Engkau semesta alam yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu memberikan kami penghiburan, yang selalu memberikan kami kekuatan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Meskipun kami dalam keadaan tekanan-tekanan yang luar biasa, namun Engkau lebih dari luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kiranya hati kami selalu untuk mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema malam renungan ini dengan judul Hatiku Mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Kita yakin dan percaya Mazmur Daud menuliskan ketika dia mengalami tantangan, halangan di dalam ia mencari Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 119 yang telah kita baca pada renungan ini, bahwa setiap orang mencari Tuhan dengan segenap hati ia beruntung. Mengapa dikatakan ia beruntung? Ia akan diberkati dan beroleh kebahagiaan yang sejati. Dan dikarenakan pada ayat 10 dari pasal yang sama, yaitu Mazmur 119, ada ungkapan suatu niat atau komitmen dan kerinduan untuk hidup dalam Tuhan. Lalu pemazmur Daud berkata bahwa ia akan mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dilanjutkan dengan menaikkan suatu doa dengan permohonan supaya ia tidak dibiarkan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Nah, dalam artian pencarian akan Tuhan seharusnya membuahkan hasil. Mengapa seperti itu? Sebab di dalam Matius 7 ayat yang 7 berkata, carilah maka kamu akan mendapat, pencarian Tuhan dengan tepat tidaklah akan sia-sia. Nah, ada dua cara bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu ukuran Tuhan. Ukuran ini tidak jarang digunakan oleh manusia dengan menuntut begitu banyak kepada manusia yang lain. Dan dia telah lebih besar memberikan teladan dari suatu pencarian. Dia yang taat sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dari sini seharusnya kita memulai dapat menilai apakah kita telah mencari Tuhan dan mencarinya dengan segenap hati. Dan yang kedua, seharusnya kita selalu dalam arahan dan instruksinya supaya kita tidak menyimpang ke jalan yang salah. Oleh karena itu, kita perlu Tuhan Yesus yang mengarahkan dan menuntun kita agar selalu hidup seturut perintahnya. Lalu selanjutnya kita harus memikirkan atau menentukan jalan mana yang akan kita lewati untuk mencapai bersama Tuhan. Dan kita perlu memperhatikan
petunjuk dan panduannya supaya sampai tujuan dalam pencarian kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mencari Tuhan tidak dimaksudkan sebagai pengembaraan pribadi, bermodal dengan tekad dan kemampuan diri sendiri. Pencarian akan Tuhan yang mendatangkan hasil tidak mungkin keluar dari apa yang telah dicapai. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Dengan demikian, doa kita mendapatkan dan mengikuti petunjuk dari Tuhan. Lalu dengan cara apa? Yaitu dengan memperhatikan asalnya, logikanya, langkah-langkahnya yang dapat menemukan Tuhan. Dan Tuhan tak pernah mengecewakan orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Ia pasti menyatakan diri pada setiap jiwa penuh harap dengan Tuhan. Dan apabila kita mengandalkan pikiran serta pikiran sendiri untuk menempuh jalan dan menuju jalan, banyak persimpangan, halangan, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan. Itulah yang harus kita pikirkan. Seperti di dalam dari dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu dan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan ke kita yang terbaik. Bagaimana kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menemukan bahwa hati kita mencari Tuhan. Seperti ada nyanyian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Karena itu kita haruslah mencari perkenanannya Tuhan. Kiranya tiada yang dapat mencegah dan menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kita. Kita harus tahu semuanya itu adalah kekuatan dan penghiburan dalam hidupnya. Meskipun dalam tekanan pandemi saat ini terus masih berjalan, tapi hati kita tetap untuk mencari Tuhan. Demikianlah para pencari Tuhan. Carilah Dia dengan segenap hati dan serahkanlah dirimu untuk dibimbingnya, mengikuti setiap petunjuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Saudara, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini hati kita tetap mencari Tuhan, mencari hadiratnya, bagaimana Daud selalu diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, dan terpujilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengecewakannya. Ketika kami mencari Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, Engkau melayakkan kami. Seperti di dalam pujian penyembahan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Karena kami tahu Tuhan, ketika hati kami mencari Tuhan, kami mendapatkan perkenanan di dalam Engkau. Hadirat-Mu yang membawa kami kemenangan, hadirat membawa kami kelepasan. Oleh sebab itu Tuhan, sembuhkan yang sakit, berikanlah kekuatan, kesusahan, kelemahan, Engkau yang menghiburkan. Roh Kudus selalu menaungi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.